Welcome to Sportcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vincent Majid. Saya petarung MMA profesional. Dan sekarang hari ini saya mau ngobrolin tentang sejarah judo, falsafah judo, dan terlebih judo di MMA. Di judo sendiri saya pemegang sabuk hitam dan 1. Saya pernah juara PON 2012 dan meraih medali perak di tahun 2008. Jadi pada aslinya judo itu adalah olahraga menggunakan jaket atau bahasa Jepangnya gi ya. Baju judo disebut judo gi. Makanya kalau misalnya ada pejudo yang mau transisi menjadi petarung MMA, mereka harus terbiasa tanpa menggunakan judo gi dulu. Mereka harus memodifikasi teknik mereka untuk bisa dipakai tanpa judo gi. Makanya kalau misalnya kita lihat pejudo yang di MMA, mereka lebih mirip kayak pegulat Greco-Roman sebenarnya. Tapi itu pun kalau orang-orang yang terbiasa nonton MMA bakal bisa ketahuan nih, oh ini pegulat Grego, ini pejudo. Kalau menurut saya sih yang benar-benar mewakili judo di MMA yang terakhir ini Ronda Rousey. Ronda Rousey, dia benar-benar lemparan masih lemparan judo semua. Itu pun ada dimodifikasi, dia entah dia peluk tangan atau dia peluk leher. Itu yang tadi saya sebut, mereka memodifikasi dari judogi dan tanpa judogi. Dan kalau kita bicara petarung MMA lain, menurut saya mereka tidak banyak ya, kalau yang walaupun bekas pejudo mereka tidak banyak ya yang menunjukkan sisi judonya. Kalau bicara pejudo terbaik di MMA sih menurut saya, terlepas dari dia sekarang rekor kurang baik ya, menurut saya Ronda Rousey yang paling merepresentasikan judo dengan baik di MMA. Jadi kalau saya lihat sih hampir semua fight Ronda Rousey itu dia pakai teknik Haregoshi. Dia seneng banget pakai Haregoshi, itu bandingan leher. Hampir semua fight dia itu dipakai judo, kecuali yang beberapa fight terakhir mungkin karena lawannya udah mulai ngebaca cara meluk ke dia, cara ngedeketinnya dia, akhirnya dia mulai terbaca. Nah dari situ dia udah mulai dipatahkan tuh. Kalau pejudo nggak bisa meluk ya sama aja teknik judonya nggak bisa keluar. Dewan Pride sih sekarang pejudo yang saya kenal yang sekarang masih di One Pride sih si Dimas ya, petarung bantam 61 kg. Jadi kalau kita lihat fight-nya Dimas Wiradinata yang terakhir, dia tuh mencari momen buat deketin lawannya. Yang saya bilang tadi, kalau pejudo nggak harus bisa meluk lawan biar bisa ngelempar lawan. Jadi kalau kita lihat, saya urutin ya dari bantingan pertama sampai ketiga. Yang pertama itu Dimas memakai teknik Haregoshi. Haregoshi itu teknik lemparan kaki, pinggang dan kaki. Yang kedua, setelah Dimas berhasil deketin lawan lagi, dia memakai teknik Haregoshi. Haregoshi itu teknik jegalan kaki. Nah, yang sebelum dia menang via ground and pound, dia sempat melakukan bantingan lagi di cage. Itu adalah bahasa Inggrisnya double leg takedown. Mungkin kalau di Jepang ada bahasanya morotegari. Itu pun sangat jarang dipakai pejudo, jadi saya lebih menspesifikasikan itu sebagai teknik bulat sebenarnya. Teknik MMA karena itu dilakukan di cage. Yang punya cage fighting bela diri cuman MMA. Itu pun saya belum pernah latihan bareng sih sama dia. Tapi saya lihat ya bandingannya bagus sih. Dia bisa mempresentasikan judo juga dengan baik. Itu pun dia udah ngerti cara ngedeketin lawan tanpa kena pukulan atau cara counter. Kembali lagi kalau kita bicara pejudo yang masuk ke MMA, seorang pejudo harus ngerti bagaimana cara mendekati lawannya, cara memeluk lawannya. Kalau misalnya nggak dipeluk bakal susah banting melempar mereka. Kalau judo ke MMA berarti. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman pejudo yang mau transisi ke MMA, saran terbaik saya adalah jangan menghilangkan judonya. Tapi mending kita memodifikasi, kita pikirkan bagaimana
cara kita bisa banting orang seefektif mungkin dan tidak membahayakan kita tanpa menggunakan baju judo atau judogi. Dari situ baru sebagai seorang pejudo kita pasti udah punya modal untuk bertarung di bawah. Tapi kalau kita bicara untuk MMA, kita mungkin harus lebih merapikannya lagi ya, karena kalau di MMA kan pin 5 menit pun itu tidak ada batasan ya. Kita juga harus mulai fokus ke submission juga. Yang kita tahu di mana kalau di judo sangat terbatas untuk waktu untuk melakukan submission itu terbatas saat di bawah.